Shalom saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat hari yang baru ini, kalau kami ada sebagaimana kami ada, semua karena kasih setia-Mu. Saat ini Tuhan, kembali lagi kami anak-anak-Mu, kami akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Berkatilah kami, berikanlah kami hikmat-Mu agar kami boleh mengerti setiap firman yang akan kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan firman Tuhan hari ini berjudul, Mencari dan Mengerti Kehendak Tuhan. Ayat firman Tuhan terambil dalam Mazmur 143 ayat 10. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Saudaraku yang saya kasihi, dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita dihadapkan kepada masalah atau situasi sulit di mana kita harus membuat sebuah keputusan atau pilihan. Timbullah pertanyaan, bagaimana caranya untuk mengerti apakah ini kehendak Tuhan atau bukan? Mungkin ada yang berkata, saya seorang yang ber-IQ tinggi, bahkan jenius, jadi mencari kehendak Tuhan adalah hal yang mudah. Atau mungkin ada yang berkata, saya berpengalaman, karena itu tidak perlu mengajari untuk mencari atau mengerti kehendak Tuhan. Saudaraku yang saya kasihi, jawaban semacam ini wajar apabila segala hal orang lebih mengandalkan kekuatan sendiri, lebih mengandalkan akal atau logika, mengandalkan pengalaman dalam menganalisa suatu masalah. Untuk mengerti kehendak Tuhan, kita tidak bisa mengandalkan nalar, logika, atau isi otak kita, tetapi butuh kepekaan rohani. Bagaimanakah caranya? Caranya adalah melatih lutut kita untuk berdoa dan melatih pendengaran kita untuk mendengar firman Tuhan setiap hari. Ini adalah cara jitu untuk melatih kepekaan rohani kita. Inilah harga yang harus dibayar. Yesaya berkata dalam Yesaya 50 ayat 4 bagian B, setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Kalau kita berusaha dengan sungguh-sungguh mencari dan mengerti kehendak Tuhan, maka Tuhan pun tidak pernah kehilangan cara untuk menyatakan kehendak-Nya dalam kehidupan kita. Sebab keinginan Tuhan untuk menyatakan kehendak-Nya itu jauh lebih besar daripada keinginan kita untuk mencari dan mengerti kehendak Tuhan. 2 Tawarik 16 ayat 9 bagian A. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Dan inilah janji Tuhan kepada setiap orang yang bersungguh hati mencari Tuhan. Matius 7 ayat 7 sampai 8.
Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Janji Tuhan yang lain. Mazmur 25 ayat 14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kami mau senantiasa untuk mencari kehendak-Mu dan mengerti kehendak-Mu. Roh Kudus, tuntunlah kami agar kami boleh selalu hidup dalam kehendak Tuhan. Ampuni kami Tuhan, jikalau kami seringkali lebih memilih kehendak kami sendiri daripada mengikuti kehendak-Mu. Kami mau hidup selalu untuk menyenangkan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Ya Bapa, kami bersyukur buat hari yang baru ini, buat nafas yang masih Engkau berikan bagi kami. Ajarlah kami untuk tidak menyia-nyiakan waktu yang Engkau beri. Pakailah hidup kami Tuhan, hanya untuk menyenangkan hati-Mu. Kami menyerahkan segala aktivitas kami ke dalam tangan-Mu. Berkatilah kami, baik kami sebagai suami, kami sebagai istri, kami sebagai anak, dan kami sebagai orang tua. Biarlah sepanjang hari ini kami boleh selalu ada dalam perlindungan kuasa-Mu. Ya Tuhan, berkatilah segala pekerjaan kami, usaha kami, bisnis kami, apapun yang kami kerjakan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang akan membuat kami berhasil. Terima kasih Tuhan. Kiranya kasih Tuhan, sukacita, dan damai sejahtera dari Allah Bapa senantiasa boleh memenuhi setiap hati kami anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita sudah berdoa pagi hari ini. Saya percaya kita sudah diberkati. Sampai berjumpa kembali dalam doa kita nanti. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.